Viral video sawer bus di Jawa Timur untuk membuka jalur mendapat atensi Ditlantas Polda Jatim. Polisi menindak tegas oknum yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan karena membahayakan para pengguna jalan lainnya. Sebuah video viral di media sosial menampakkan sopir truk yang memberi sawer ke sopir bus agar membuka jalan. Video berdurasi 5 menit ini menjadi viral dan menjadi perhatian serius jajaran Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jatim. Karena perilaku sopir bus dan truk ini membahayakan keselamatannya dan pengguna jalan lainnya. Dari hasil penyelidikan, Ditlantas mengamankan 3 orang, yakni MH 23 tahun, sopir bus penerima sawer dan MJ 23 tahun, sopir truk pemberi sawer, serta kenek berinisial MH yang sekaligus pemilik akun Instagram @haris_boysyaraf. 3 orang yang diamankan akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 311 ayat 1 dan pasal 283 junto pasal 105/106/110 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kewajiban pengendara kendaraan bermotor. Semuanya saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan akan kita jerat dengan pasal 311 ayat 1. Untuk diketahui bahwa pasal ini bukanlah pelanggaran. Ya, ini juga informasi kepada masyarakat bahwa pasal 13 ayat 1 ini bukanlah pelanggaran, tapi sudah merupakan sebuah kejahatan. Oleh karenanya proses akan kita lanjutkan, nanti akan kita limpahkan juga ke Reskrim. Ya, sebagaimana tertuang dalam pasal 311 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan keselamatan orang lain, ancaman hukuman 1 tahun, dendanya 3 juta rupiah. Kita akan kenakan pasal berlapis, karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 juga diikat oleh pasal 283, ya kita juntuhkan dengan pasal 283, yakni kewajiban atau mengendarai kendaraan dengan tidak wajar sehingga mengganggu konsentrasi. Kalau kita lihat dari konten-kontennya itu sangat-sangat berbahaya. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur akan bekerja sama dengan Direktorat Cyber Polda Jawa Timur untuk menelusuri akun-akun pembuat konten sawer bis yang membahayakan. Pembuat konten akan dikenakan sanksi yang sama, yakni ancaman hukuman penjara 1 tahun. Pusro Indra, JTV. Diduga korupsi, Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo akhirnya didemo puluhan warganya di depan kantor desa. Protes warga ini dilakukan Kades diduga memiliki masalah penjualan sisa tanah Gogol Gilir ke pengembang PT Kembang Kenongo yang dianggap tidak transparan. Diduga lakukan korupsi, puluhan warga melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes ke Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin. Warga menyampaikan protes dan meminta klarifikasi terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Salah satu masalah adalah penarikan biaya ke pemohon PTSL di luar ketentuan. Tanah yang digunakan untuk tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST pernah disertifikatkan atas nama pribadi. Selain itu, Kepala Desa ikut menjual tanah sisa Gogol Gilir seluas 5.000 meter ke pengembang PT Kembang Kenongo sebesar 2,8 miliar rupiah. Hasil penjualan sisa tanah Gogol itu tidak transparan. Alasannya tanah senilai 2,8 miliar rupiah itu dilaporkan ke 25 orang penggogol hanya sebesar 800 juta rupiah. Seperti yang saya sampaikan tadi, keresahan ini bermula dari banyaknya komplain dari masyarakat yang terkait dengan pelayanan, penggunaan dana desa. Dan yang terakhir yang paling menyebabkan kita memicu bergerak ini adalah hilangnya aset-aset desa berupa tanah yang ada di desa ini. Tanah apa aja, Pak? Beberapa yang tanah Gogol Gilir itu sudah ada beberapa yang hilang. Nilainya cukup besar. Yang terakhir ini sekitar 3 miliar yang dijual ke pengembang. Nah, itu merupakan keresahan dari petani Gogol, pewarisnya, yang akhirnya semakin meluas menjadi semuanya terus.
Puluhan warga ini meminta klarifikasi dari kepala desa atas perkara tersebut. Namun kepala desa justru enggan menemui sehingga sejumlah warga sempat menjemput kepala desa di rumahnya, namun keberadaannya tidak diketahui. Ini masalah sisa tanah Gogol Gilir, yang mana yang lainnya itu diperdeskan menjadi aset desa. Tapi yang ini bukan diperdeskan menjadi aset desa, melainkan malah dijual sama Lurah Ali Nasikin ini. Ketika kita sebenarnya sudah berusaha mediasi, tapi ya tidak ada hasil, dan juga kita sudah laporan ke aparatur penegak hukum, juga tidak jalan. Makanya ini sudah mentok, sudah final, kita sebagai warga Soekerto akhirnya demo. Luasnya berapa sih? Selesai, 5.000, sekitar 5.000. Dijual berapa infonya? Sekitar 3M. Dijual kemana, Pak? Dijual ke PT Kembang Kenongo. Tahun berapa, Pak? Jualnya kira-kira tahun 2022. Sementara itu warga mulai curiga dengan kekayaan kepala desa yang meningkat pesat berupa rumah, mobil, dan aset berupa tanah. Mujianto Primadi, JTV.